Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pemirsa Wadah TV serta jamaah Jacob yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita hari ini Jumat 20 November 2020 atau dengan tepatnya tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk sama-sama bisa mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Wahda Islamiyah Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah pemateri kita Ustadz Yusuf Lauma LC Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita, dan yang akan beliau sampaikan tentang ujian bagi orang yang istiqomah. Istiqomah mungkin dalam hal yang lebih familiar, yang konsisten dengan keimanan. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luluh habari? Alhamdulillah pio-piohu, mau sehati, mau salamati, alhamdulillah. Senang sekali menjumpai antum pemirsa Wahda TV Gorontalo, penikmat Jack Kopi, para kaum Jackers, dan teman-teman di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di hari Jumat, kita selalu memberikan tausiah, memberikan penguatan-penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengomentari fenomena opini ataupun apa yang beredar di masyarakat, semata-mata mendekatkan masyarakat kita kepada panduan agama ini, kepada ilmu syar'i, karena semua harus ada ilmunya. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita menuntut ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ataupun penonton di Instagram kami, jangan lupa untuk bertanya ataupun mencatatkan sidik jari antum hadir di tempat ini dengan menuliskan komentar di bawah, dan sangat memotivasi kami like dan share antum kepada para kru yang bekerja di balik layar. Jazakallahu khair. Hari ini kita disodorkan dengan sebuah materi ujian bagi orang-orang yang istiqomah. Dan sebelum kita membahas apa ujian bagi orang-orang yang istiqomah, para ulama mengartikan bahwa istiqomah ya, dia kata yang wazannya itu dalam saraf, dalam ilmu saraf adalah istif'al. Istif'al, di mana semua kata yang ditimbang di atas kalimat istaf'ala, istif'al, mengandung permintaan, mengandung permohonan. Sebagaimana orang yang minta ampun, maka ketika ghafara yaghfiru, istighfar berarti minta ampunan. Orang yang memohon, orang yang meminta, i'anah. I'anah itu bantuan. Ketika orang minta bantuan namanya isti'anah, istighfar. Apalagi? Demikian juga dengan istiqamah. Istiqamah berasal dari qama yaqumu, ya qiyaman, yang arti berdiri. Istiqamah minta tetap teguh berpendirian. Ya, artinya dia adalah orang yang tegar berdiri di atas nilai, di atas akidah yang dia yakini. Makanya para ulama mengistilahkan istiqamah adalah luzumu ta'atillahi azza wa jalla, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Jadi ketika kita teguh melaksanakan sholat, apapun alasannya tidak pernah kita tinggalkan dan lalaikan sholat, maka orang yang menegakkan sholat ini disebut istiqomah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memegang teguh keimanan, apapun godaannya, walaupun dia memiliki jodoh, calon suami atau istri, beda agama, dibujuk untuk murtad, keluar dari agama, tapi dia tidak gampangan membuang agama. Orang ini disebut dengan istiqamah dengan agamanya. Seorang yang rutin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali azan, ya, kapan dan dimanapun. Demikian juga menjaga sunnah-sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dia selalu jaga sholat-sholat rawatib ini yang mengiringi sholat wajib, maka orang ini disebut dengan istiqomah. Hal-hal yang kecil, menjaga kebersihan, memberi nasihat, membantu tetangga, menyambung silaturahim dengan kekerabatan. Bila mana kita teguh sampai mati kita di atas kebaikan dan kebenaran itu, maka inilah yang disebut dengan istiqomah. Rasulullah SAW banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dari istiqomah. Rasulullah SAW mengatakan, ahabul amal ilallah subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, adwamuha wa inqallah, yang paling kontinu walaupun itu sedikit. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita di dalam hal istiqamah menjaga keimanan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah hingga kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, hingga kematian itu datang kepadamu. Wala tamutun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, berimanlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, hingga ya kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang yang mempertahankan iman dan Islam sampai mati, mereka itulah orang-orang yang istiqomah. Jadi kita sudah bisa menangkap apa yang disebut dengan istiqomah, itu minta teguh. Kata lain dari istiqomah adalah sabat. Sabat adalah berdiri kokoh, ya, teguh di atas prinsip-prinsip yang kita yakini, ya. Jadi istiqomah, sabat adalah hal-hal yang semakna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk istiqomah ini. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana dia minta, begitu pun kita laksanakan. Allah meminta kita sholat 5 waktu, jangan kita sholat hanya 4 waktu, jangan kita sholat hanya 2 waktu, jangan kita sholat hanya sewaktu-waktu. Namun fastaqim kama umirta, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man taba ma'aka wa la tadghaw, ya, innahu bima ta'maluna basir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang menyatakan, orang-orang yang mengikrarkan diri, Tuhan kami itu Allah. Artinya setelah dia masuk Islam kan dia bersyahadat, Tuhan kami itu Allah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Rasulullah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka ini teguh istiqamah di atas syahadatnya, di atas imannya. Apa yang terjadi? Karomah besar yang terjadi kepada mereka. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat ini makhluk yang kita tidak lihat karena dia terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu beda dengan legenda dari orang-orang Yunani atau di barat yang mengatakan malaikat itu bayi yang kecil yang ada di sayap itu. Ya, malaikat, ya, angel itu jamaah sekali dirahmati Allah, bukan jenis perempuan. Ya, malaikat itu bukan perempuan. Malaikat itu bukan bayi-bayi yang bersayap. Malaikat itu
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kerjanya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut angels, disebut malaikat, harus berbeda pemahaman kita. Nanti insya Allah suatu saat nanti kita akan mengkaji malaikat di Jacob ini. Insya Allah nanti ingatkan ke Ustaz ya, supaya kita paham apa malaikat kita dengan malaikat mereka. Sebab Hollywood, Bollywood, lain-lain dorang sampai malaikat itu. Kalau memunculkan malaikat dorang bilang, iya kan, kadangkala perempuan, kadangkala bayi si cupid dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqomah. Apa pekerjaan malaikat itu? Menguatkan mereka, mengawal mereka. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kalian khauf, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Takut dan sedih itu apa bedanya Ustaz? La takhafu, jangan kalian takut. Yang takut itu apa yang telah berlalu. Hari ini masih banyak orang yang dihantui oleh masa lalu. Para pelaku koruptor, iya kan, DP Doi kan tidak ada, seberlalu. Atau seringkali pejabat itu sepensiun, tapi dia merasa takut, ada mau tabongkar ini. Ya kan ada beberapa pekerjaan yang walaupun dia sepensiun tetap masih mau sidang. Ya, saudara-saudara, orang-orang tua kita misalnya yang kerja di pertanahan misalnya, ya biar sepensiun. Kalau ada DP sengketa tanah, NTP tanda tangan di situ, tarik lagi. Kalau ada penyelewengan, penjara lagi. Orang itu kadang-kala dihantui oleh masa lalu. Orang yang istiqomah Allah Ta'ala akan berikan keamanan kepada mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan di masa lalu. Ya, artinya hal-hal yang telah berlalu bisa menimpa keburukan di masa depan, tidak lagi. Mereka tidak ada ketakutan di dalam hati mereka. Wala tahzanu, sedih. Kalau tadi takut terhadap perbedaan takut dan sedih itu, takut terhadap hal yang telah berlalu, sedih terhadap hal yang belum terjadi. Kadangkala jomblo kan sedih. Ya, kira-kira masih mau dapat pasangan ini atau tidak? Ya. Bagaimana? Ya, mau laku lagi ini atau tidak ini? Kalau antum istiqomah, tidak perlu takut. Ya, dan syukran telah mengingatkan. Kadangkala yang jomblo-jomblo ini kan itu yang menghantui kita. Ustadz, so tidak pacaran. Iya kan? Baru so pelihara jenggot begini. Celana juga so tidak modis, so dibitis. Siapa yang mau suka apa kita ini? Para akhwat, kadangkala mereka sudah berhijab. Ada Ustadz, so nianda mau TikTok juga. Iya, ini jilbab, jangankan artinya kalau cuma jilbab segitiga itu kan masih mau dapat lihat muka. So pakai cadar begini, foto profil Facebook juga tidak ada foto-foto di-upload. Cuma quotes yang ada di situ. Baru siapa yang mau suka apa kita? Istiqomah. Kalau kita istiqomah di jalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan orang yang tepat yang datang kepada kita. Kalaupun kita tidak dapatkan di dunia, di akhirat ada. Imam Ahmad bin Hambal, dan mungkin kisah ini sudah pernah saya sampaikan kepada antum. Ini kisah yang paling aneh dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan siapa Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan keistiqomahan beliau, dengan keteguhan beliau, tinggal beliau yang tidak mengaku bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai hari ini kaum Mu'tazilah itu masih dilestarikan pemikiran itu kaum liberal. Yang hari ini di universitas-universitas mereka mengangkat bahwa Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran produk budaya, kata lain dari Al-Quran adalah makhluk. Dan kita tidak mengakui bahwa Al-Quran produk budaya. Kalau produk budaya itu wayang kulit produk budaya. Ya, tari saronde adalah produk budaya. Al-Quran bukan produk budaya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tolak. Maka jangan bilang Al-Quran adalah produk budaya, Al-Quran adalah wahyu. Tinggal Imam Ahmad yang teguh membela orang-orang liberal di zamannya, yang bahasanya kaum Mu'tazilah di zamannya. Ada kisah yang ajib dari Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu istiqamah. Suatu hari beliau
apa ya kalau kita orang, artinya mungkin tidak tepat juga kalau saya bilang bete. So bosan cuma ada di sini terus. Ya, kadang-kala kita orang ini kalau so cukup makan, so cukup minum, so cukup kendaraan, ada yang tidak cukup apa? Jalan-jalan. Ya, lihat Jo, hampir semua tempat rekreasi jaga penuh di hari-hari libur. Itu hajat hidup manusia sebenarnya juga itu berlibur dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat ingin keluar dari tempat itu. Entah perasaan apa yang menghinggapi beliau. Al-muhim dia bilang mau keluar dulu, berkeliling. Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, berwisata ini bukan haram, hukumnya mubah. Yang penting niatnya ya baik. Apa? Misalnya mau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan kaum muslimin, ya kan, mensyukuri ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, atas alam yang indah dan seterusnya. Ini niatnya. Tidak boleh tapi kalau ada juga orang, Ustadz mau cuci mata tuh orang. Katanya Ustadz mubah. Berapa? Kita orang cuma ada cuci mata. Ya Allah, tidak boleh begitu ikhwan. Artinya safar maksiat itu sampai-sampai kalau memang jaraknya safar, kalau cuma niat mau cuci mata, tidak dibolehkan agama kita mengqadha dan mengkasar sholat. Sebab solat untuk dikasar, solat untuk dijama hanya khusus untuk safar taat. Kalau orang safar untuk maksiat, tidak boleh dia menjama ataupun mengkasar solat tersebut. Kita kembali kepada Imam Ahmad. Beliau ingin keluar, maka dia diputuskan hari itu beliau keluar jalan atau mungkin dengan kendaraan hingga datang malam hari dalam perjalanannya, ya. Dan seperti kita sampai di tempat yang asing, tidak ada teman yang kita tahu, tidak ada. Jamaah sekalian, itu namanya gurbah, itu namanya terasing. Dan memang dalam keterasingan itu kita diuji iman. Makanya khalwat kepada Allah, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya khalwat bersepi-sepian itu dalam keadaan sepi. Mau pi masuk di dalam goa, mau pi di atas gunung, menyendiri. Khalwat dengan Allah Ta'ala kadangkala di tengah banyak orang. Tapi berkhalwat dengan Allah ujian bagi kita, apa kita ingat Allah atau tidak. Terutama datang di tempat-tempat, biasanya orang-orang itu malu melakukan maksiat karena dia bilang, banyak ikhwat di pinggir. Ya, ketemu akhwat menunduk. Kalau bukan akhwat tidak menunduk. Ya, begitu juga yang akhwat. Kalau lihat ikhwan, ada ikhwan itu pasang muka merunduk dan seterusnya. Kalau bukan ikhwat ya biasa-biasa aja dan seterusnya. Ini ujian khalwat. Ya, ujian khalwat dalam keadaan tidak ada orang yang kenal dengan kita, apa kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, contoh kita adalah Nabi Musa alaihissalam. Jauh dari keluarganya, tetap dia tahu mana batas-batas hukumnya. Ya, artinya dua wanita ini bukan mahramnya. Dia tahu juga tidak ikhtilat dengan mereka. Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan budak, jauh dari keluarga, diajak berbuat zina. Ya, tidak ada orang yang tahu, tapi dia tahu ini khalwat dengan Allah. Artinya biar DP papa ni anda lia, DP saudara-saudara tidak lia, keluarganya tidak lia, tapi yang namanya maksiat kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun harus dijauhi. Nah, dalam keadaan khalwat seperti itu ujian iman. Mungkin kita orang kalau di Jack Kopi ini kan kita orang insya Allah ini salah satu kafe yang kuat iman insya Allah. Iya kan? Karena ada DP ceramah, ada DP pesan-pesan takwa dan seterusnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Malaman, terpaksa beliau cari tempat menginap. Tapi tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Ya, tidak ada juga orang yang dia kenal di penduduk itu. Sehingga beliau putuskan bermalam di masjid. Begitu dia di masjid, sholat isya, selesai isya, marbot masjid, mau tutup pintu. Dia lihat ada Imam Ahmad di dalam, dia bilang, jangan tidur di dalam masjid. Ini bukan tempat tidur. Saya musafir, biar musafir. Ini bukan tempat tidur, ini tempat beribadah. Beliau tidak bisa mengatakan saya Imam Ahmad. Ini sikap waraknya. Artinya para ulama itu pantang menjual agama untuk menawar dunia. Makanya sampai-sampai beliau sendiri, kalau saya membaca manaqibnya, Imam Ahmad itu juga beliau segan pergi ke pasar, karena di pasar kadang-kala ada orang mau kasih gratis.
tidak mau tawar, dorang semua kasih harga yang rendah gara-gara Imam Ahmad yang membelinya, sehingga Imam Ahmad tidak mau perlakuan seperti itu. Dia bilang, jangan, karena agak kurang kaki ngoni kasih gratis karena saya ini ustadz. Bisa dipahami ikhwan yang dirahmati Allah. Maka beliau tidak mengatakan bahwa saya ini Imam Ahmad, ya, orang yang paling alim di zamannya pada saat itu. Marbot masjid ini suruh dia keluar, apapun risikonya, apapun alasannya. Dia bilang saya dingin di luar. Tidak ada dingin di luar. Memang orang bilang ini marbot masjid mungkin so tuan takur setahu. Ya, so jadi DP marbot masjid. Penegak disiplin, dan memang orang disiplin itu tidak boleh bijaksana. Kebijaksanaan itu awal dari penyelewengan. Ya, jadi kalau antum memang mau jadi orang yang disiplin, kaget-kaget sama orang yang tidak suka sama antum, karena antum tidak boleh bijaksana. Bijaksana itu awal mula dari penyelewengan. Kenapa? Karena aturan harus ditolerir. Sebagai contoh, oh ini melanggar aturan berkerumun ini. Kalau di situ, oh tidak boleh ini, tebang pilih namanya itu. Itu namanya kebijakan yang mengintervensi hukum. Kalau disiplin mau ditegakkan, jangan pandang bulu. Kenapa Ustaz sampai di sini pembicaraan? Nggak cuma kasih ingat, no. Biar kekinian orang berceramah ini kata. Lagi trending di Twitter orang bilang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau datang di emperan masjid. Diusir sama marbot ini. Sudah istirahat di pinggir masjid, di emperan masjid, marbot pun bilang, kita bilang jangan tidur di masjid. Baru kenapa masih ada di masjid? Dia bilang saya kan so di luar. Siapa yang jamin tengah malam kalau kau tidak masuk dalam masjid? Pergi dia bilang cari. Dengar marbot masjid, marah-marah orang yang ada di emperan masjid. Di depan dari masjid itu ada tukang roti. Ada pabriknya yang sementara beroperasi. Sang tukang roti itu keluar dan lihat ada musafir, butuh istirahat, butuh tempat bernaung. Tukang roti ini panggil, Pak, masuk saya di rumah sini biar aman. Marbot masjid itu sana, so ada orang panggil, pergi situ saja. Jamaah sekali dirahmati Allah, istirahatlah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di tempat itu sambil melihat para pegawai roti yang mengadon, yang membakar, yang mengemas. Ada satu yang aneh dari pabrik roti itu. Kenapa? Para pekerjanya tidak pernah lepas dari istighfar. Semua mereka ramai, artinya bukan kor, tapi masing-masing orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia lihat ini orang yang bawa ojo roti ini astagfirullah, astagfirullah. Dia lihat orang yang lagi bakar roti ini astagfirullah. DP bos juga mandor kesana kamari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka beliau melihat ada hal yang aneh belum pernah dia temui. Pemilik dari pabrik itu datang, kata Imam Ahmad, boleh saya bicara sebentar? Kata pemilik pabrik itu, iya silakan. Kata Imam Ahmad, saya unik dengan lihat pegawai Anda yang merutinkan istighfar seperti ini. Boleh saya menebak? Ini bukan meramal ini. Kata Imam Ahmad, boleh saya menebak? Menurut dugaan saya, pasti semua doamu telah diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Pemilik roti itu mengatakan, ya betul. Saya tidak pernah berdoa menginginkan sesuatu kecuali doa itu telah terwujud saat ini. Dari sejak merintis pabrik, sehat, berkembang, dikenal baik dan seterusnya. Artinya semua yang dia doakan so ada saat ini, kata pemilik roti. Tinggal satu doaku yang belum terwujud. Kata Imam Ahmad, apa doamu satu-satunya yang belum terwujud? Kata pemilik roti, doaku yang belum diijabah adalah bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah beliau mengatakan, mungkin karena istighfarmu yang terus menerus, yang tidak pernah putus, sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati aku datang di tempat ini, dan inilah Imam Ahmad so datang di rumahmu. Ya, bermalam di rumahmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita sedang berbicara sedikit gambaran dari sebuah keistiqomahan.
istiqomah di dalam berzikir, istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maupun istiqomah seorang alim ya di dalam menyebarkan ilmu ataupun keseriusan dia memegang agama ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat indah itu istiqomah. Namun sayang, banyak orang yang berjatuhan di atasnya. Banyak orang yang kadangkala public figure tiba-tiba so murtad. Baru dorang kita orang yang menjual agama. Baru ngoni pe jilbab jaga jual apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang-orang yang dikenal baik di awalnya, jamaah sekalian dirahmati Allah, akhirnya berbalik arah di akhir. Ya, padahal innamal amru bil khawatimi. Urusan-urusan semuanya ini dihitung di akhirnya. Nah, kita tidak tahu bagaimana akhir dari hidup kita ini. Kita hanya memohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita ini istiqomah, husnul khotimah. Tapi ada rumus-rumusnya untuk sampai kepada yang namanya istiqomah atau sabat di atas kebenaran itu. Dan kita sangat perlu hal itu. Ya, karena banyak orang-orang yang berjatuhan, yang berguguran di jalan ini. Banyak yang hijrah, tapi banyak juga yang tidak tahan. Jangankan kita umat di akhir zaman yang kita terfitnah oleh syahwat dan syubhat. Orang-orang saja terbaik di zaman Nabi SAW. Makanya kenapa ada identifikasi sahabat Nabi. Istilah sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang pernah melihat Nabi SAW dengan matanya, atau mendengar Nabi SAW dengan telinganya, suara Nabi SAW dengan telinganya. Mereka beriman kepada Nabi waktu Nabi hidup, dan mereka pun mati di atas keimanan dan syahadat itu sampai mati. Kenapa ada terminologi para sahabat mereka mati di atas keimanan? Karena ada orang-orang yang menyaksikan Nabi masih hidup, mati bukan dalam keimanan seperti itu. Inilah yang kita khawatirkan, ikhwan. Kita perlu istiqomah. Tapi untuk istiqomah itu ada jalan-jalan yang perlu untuk kita susuri. Ibnu Ungfuah, dan ini kisah yang pernah juga mungkin berulang saya sampaikan. Ibnu Ungfuah adalah seorang pencatat wahyu. Ibnu Ungfuah satu di antara 3 orang yang bersahabat dengan Abu Hurairah. Dan antum tahu siapa Abu Hurairah? Perawi hadis yang paling banyak dari Nabi SAW di urutan yang pertama. Sewaktu Ibnu Ungfuah bersama Abu Hurairah dengan salah satu sahabat Ansar, Nabi mengatakan, satu di antara kalian bertiga kelak akan masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Merinding, berdiri bulu-bulu nyawa Abu Hurairah. Siapa orang 3 itu? Mulailah mereka mencurigai diri sendiri. Jadi ketika Nabi menyatakan hal tersebut bukan menuduh orang lain, tapi yang dia tahdzir diri sendiri. Dan itu manhaj di dalam agama ini. Kalau mau lurus, jangan menuduh orang lain yang tidak betul. Tuduhlah diri kita sendiri, curigai diri kita sendiri. Karena kalau terlalu menuduh orang lain, kita lalai terhadap diri kita sendiri. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, dia yang berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan kalau berada di hadapan Nabi SAW seolah-olah surga ada di depannya, neraka juga ada di depannya, takutnya kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika balik kanan dari hadapan Nabi SAW, kami ini lalai, karena lalai oleh keluarga, oleh tugas. Kata Hanzalah, so munafik ini Hanzalah. Tuduhan bahwa diri kita ini jangan sampai munafik, inilah yang menyebabkan beliau memperbaiki diri, dan memang kematian beliau dimandikan oleh malaikat. Ya, mandi junub maksudnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah khawatir. Siapa itu di antara orang 3? Tidak lama sahabat Ansar itu wafat, mati, meninggal dunianya, disolatkan oleh Nabi, dikuburkan dengan baik. Dia mengatakan husnul khotimah, Nabi yang kubur, Nabi yang solatkan. Tinggal Abu Hurairah dan Ibu Ungfuah ini. Itulah ketakutan Abu Hurairah. Suatu waktu Rasulullah SAW diminta oleh Bani Hanifah, klan keluarga dari Musailam al-Kadzab. Ya, mereka ingin diutus seorang guru pengajar Al-Quran.
Maka Nabi SAW menugaskan satu di antara ashabus suffah itu Ibu Unfuah. Pergilah ke kaum itu, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka Islam. Ketika sampai di situ malam hari, besok dia akan mengumumkan dia utusan Nabi, mengajarkan Islam. Dia dipanggil oleh Musailamah. Kata Musailamah kepada Ibu Unfuah, kau sudah tahu, kau sudah dengar apa yang kusampaikan. Besok saat di masjid, kalau kau sampaikan bahwa apa yang aku sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, maka engkau akan mendapatkan kedudukan. Musailamah itu rajanya di sana. Dia bilang, kau jadi menteri, kau dapat jabatan tertinggi kalau kau mengatakan persis seperti yang aku katakan. Tapi kalau engkau berkata berbeda dari apa yang kusampaikan, ya artinya ancaman juga di situ. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu ujian istiqomah. Maka keesokan harinya dia mengatakan kepada orang-orang, amma ba'du, adapun apa yang disampaikan Musailamah sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa yazubillah. Gugur jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, panas setahun dihapus hujan sehari. Ya, apa jadinya nasi sudah jadi bubur. Tidak akan bisa berulang jamaah sekalian dirahmati Allah. Makanya sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini tauhid. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini iman. Sesuatu yang paling berharga sesudah iman dan tauhid kita istiqomah. Istiqomah inilah yang selalu kita ulang-ulang di hadapan Allah setiap kali kita salat. Ya Allah, inna salati. Ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya, sembelihanku, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu ya Allah, Rabbul alamin. La syarikalahu bidzalika umirtu. Ya, tidak ada syirikat kepadamu dan aku mengerjakan apapun sebagaimana yang engkau perintahkan aku mengerjakannya. Itu janji kita. Itu doa kita kepada Allah, menganurniakan keistiqomahan dalam hidup ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya istiqomah itu ya ketika kita sedang senang. Harus senang dulu Ustaz supaya bisa sholat bagus. Karena saya ini terlalu susah bekerja sehingga tidak ada waktu mau sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Tidak ada hubungannya ya keadaan dunia kita dengan sebuah keistiqomahan. Ya, sebab sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang dalam keadaan budak ya, tetap mereka istiqomah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Bukan hanya budak, sementara disiksa tetap juga istiqomah. Kata Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Murtad, ahadun ahad. Ahadun ahad. Ini kan kematian berhadapan, tapi sebuah keistiqomahan. Ya, maka wahai para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahal iman antum itu. Ya. Pilihan antum untuk jomblo, tidak pacaran itu mahal. Ya, sebagaimana para akhwat, antum tidak menerima ditembak orang, bukan mau tembak pakai pistol ini. Ya, jamaah, apalagi cuma dengan modal merimi, ya kan? Baru itu cuma DP cincin juga cincin besi putih dan jamaah sendiri terlalu murah hal tersebut. Ya, agama ini menunggu orang-orang yang istiqomah. Ya, dan engkau akan dipasangkan seperti apa keadaanmu. Ya, maka selalu sadarkan dirimu. Ya, selalu engkau istiqomah bahwa jodoh yang terbaik itu adalah yang terbaik. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Pernah seorang pemuda berkata kepada seorang syekh, "Ya syekh, ya, carikan aku atau doakan aku dapat istri seperti Aisyah radhiyallahu taala anha atau seperti Khadijah radhiyallahu anha." Maka syekh itu menjawab, "Apakah engkau sudah seperti Rasulullah?" Iya, apakah engkau sudah seperti Rasulullah? Ya, sebab jamaah sekalian dirahmati Allah, hal ini selalu berbalik kepada kita. Kita lanjut lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, berbincang-bincang tentang istiqamah ini. Ya, jadi banyak yang berguguran di zaman Nabi SAW saja ada orang-orang yang gugur, ya, dari keistiqomahan tersebut. Maka kita sebagai umat di akhir zaman, Rasulullah SAW sudah pesankan istiqomah memegang teguh agama ini bukan sesuatu yang gampang.
Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dengan keterasingan dan dia akan kembali terasing. Fatubalil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang terlihat asing. Siapa orang-orang yang asing tersebut? Al-qabiduna 'alal jamarat. Orang-orang yang terasing itu adalah seperti orang-orang yang menggenggam bara di tengah laut. Mereka memegang agama, tapi agama yang mereka peluk, agama yang mereka pertahankan seperti bara di tangan mereka sedang mereka di tengah lautan. Kenapa? Kalau bara itu tetap mereka pegang, tangan itu pingin hangus, terbakar. Adapun ketika bara itu mereka lepas, maka bara itu akan padam. Bara itu adalah agama, menuntut kesungguhan, ya, menuntut istiqomah dari kita sekalian. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita ini bukan nabi, tapi Nabi sendiri untuk istiqomah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Makanya termasuk tips untuk istiqomah, mintalah kepada Allah Ta'ala di dalam doa. Kasih tunjuknya kamar Ustaz itu doa. Orang semua ucapkan, antum sahabat itu doa, tinggal mau ulang-ulang. Bagaimana doanya? Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang membelokkan hati-hati, sarrif qalbi ila taatik, palingkan hatiku agar teguh di atas agamaku, di atas agamamu. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan padaku benar itu adalah benar, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, dan berilah aku kemampuan mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah yang batil, salah itu adalah salah. Warzuqna ijtinaba, dan beri aku kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berbicara tentang istiqomah ini, istiqomah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan tertinggi dari istiqomah itu adalah tauhid. Selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan pengabdian perbuatan dari apa yang dari laku dan hidup ini. Jadi seluruh perbuatan kita lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ringan. Mempertahankan tauhid ini jangan dibilang oh gampang Ustaz, kan cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh Ustaz gampang, kan cuma mau tahlil la ilaha illallah. Itu tauhid Ustaz. Ya, la ilaha illallah ini kunci surga. La ilaha illallah ini kalimat memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi antum tahu arti dari kunci? Kunci itu dinamakan kunci, bisa membuka kalau ada DP gerigi. Biar kunci lagi, baru DP gigi tidak sama, tidak bisa mau buka itu kunci. Makanya ikhwan dirahmati Allah, pelajarilah syarat-syarat dari la ilaha illallah itu sendiri. Tapi syarat-syarat dari la ilaha illallah itu nanti kita bahas di kajian yang lain lagi. Cuma saya mengingatkan, istiqamah, derajat yang paling tinggi dari istiqamah itu yaitu tauhid. Mempertahankan tauhid, la ilaha illallah, menjauhi kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Taswiyatullah li ghairillah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Ustaz, supaya kita tidak bisa samakan Allah dengan makhluk, memang apa kekhususan dari Allah agar kita tidak samakan dia dengan siapapun? Agar Allah Ta'ala tidak kita samakan dengan siapapun, hak dari Allah yang pertama, hanya Allah yang berhak diibadahi, disembah dan diibadahi. Artinya apa Ustaz? Kalau minta doa, hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Jangan minta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Astaga Ustaz, minta tolong pada orang syirik. Baru kita orang ini boleh minta tolong pada orang lain, semua syirik. Ikhwan, beda syirik dalam minta tolong dengan tidak. Artinya, coba definisikan mana minta tolong syirik dengan minta tolong yang bukan syirik. Minta tolong yang syirik bila mana kita minta tolong kepada seseorang atau sesuatu, orang yang kita minta tolong itu tidak tahu, dia sanggup bantu,
Tapi waktu kita minta tolong, dia tidak tahu. Orang cuma babise pa dia. Wahai fulan bin fulan, tolong saya. Baangka ini meja. Baru fulan itu tidak ada. Yang kedua, ketika kita minta tolong kepada seseorang, yang kita mintai tolong itu, walaupun orang itu ada di depan kita, tapi sesuatu yang kita minta tolong, dia tidak sanggup mengadakan. Artinya kalau saya minta Pak Amin untuk angkat meja ini, ada Pak Amin di depan, dan Pak Amin sanggup, itu bukan syirik. Tapi saya minta Pak Amin, tolong cerahkan masa depan saya. Iya kan? Tidak tahu saya ini sehat atau tidak, tapi kalau artinya kalau memang ada sakit di depan ini, kasih keluar ke sana itu sakit semua. Bisa dipahami? Beliau sendiri tidak bisa mengetahui. Beliau tidak bisa meramalkan, melihatnya. Baru saya minta tolong sesuatu yang beliau tidak sanggup. Makanya agama itu larang kenapa datang di dukun itu tidak boleh. Karena memang yang pertama tidak ada faedahnya, yang kedua bikin dosa. Usaha so bangkrut, jodoh so lari, baru datang minta sama dukun, tolong usaha saya supaya bangkit, tidak bangkrut. Itu dukun. Jangankan ilmu perusahaan, hatta ilmu akuntansi dia tidak tahu. Sehingga solusinya yang aneh-aneh. Dia kasih kamar tai kambing yang campur di kopi ini. Minta maaf, tidak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama melarang kita dari kesia-siaan. Dukunnya pun terminta jodoh, terempe jodoh lari, minta sama dukun kasih balik kamari dia. Boro-boro dia juga setengah mati dapat. Kalaupun ada yang seperti dia, kenapa bukan kita? Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini minta tolong syirik ini, kalau yang dimintai tolong, yang pertama tidak ada di depan, tapi sanggup. Mau angkat ini kursi, sanggup dia, tapi dia tidak ada. Dia tidak tahu. Artinya ngomong kepada siapa kita? Maka ikhwan dirahmati Allah, kalau saja orang hidup tidak ada di depan dan dia tidak tahu, bagaimana sesatnya lagi orang yang minta tolong kepada orang yang so mati di dalam kubur. DP anak ada mau ujian, nintau mau lulus atau tidak ini. Ya, entah mau masuk polisi ataupun tentara ataupun mau jadi mantri. Dia datang di kuburan itu, minta kepada yang punya kubur. Ya, dia bilang, "Tiopa pe cucu yang ini." Ya, inga-inga kamari dia. Ya, perlu DP polpen yang tidak lulus jadi lulus. Kata Allah, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat daripada yang meminta kepada selain Allah? Mimman la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Biar sampai hari kiamat teriak-teriak di situ, orang tidak dapat dengar. Wa hum an du'ahim ghafilun. Terhadap doa mereka lalai. Orang so mati, Ustadz, so nintau dorang pe urusan. Sebenarnya dorang tahu, tapi dorang tidak peduli. Pepatah Indonesia saja mengatakan urusan di laut jangan bawa di darat. Kita orang so tahu itu pepatah urusan di laut jangan bawa di darat. Demikian juga dengan urusan orang mati, tidak usah suruh urusan urusan orang hidup. Kenapa? Pernah orang dari Gorontalo pergi di Makassar atau datang di Jakarta. Banyak orang pe urusan di Gorontalo tapi orang so di Makassar. Ikhwan, ketika kita sampai di Makassar, kita konsen dengan urusan kita di Makassar. Masih dapat ingat Gorontalo, dapat ingat, tapi saya tidak dapat urus. Syukur-syukur ada video call, ya. Syukur-syukur ada telepon, masih bisa kontrol. Tapi urusan terbesar saya ada di sana. Berhadapan dengan kemacetan, masih mau bawa pesan ojek, masih bawa pesan Grab dan seterusnya. Sehingga urusan saya lebih besar ada di Makassar. Gorontalo tinggal mau ingat-ingat. Demikian juga dengan alam kubur. Itu seberbeda alam. Di kuburan orang pe urusan memang urusan kubur, bukan lagi urusan dunia. Makanya antum masih mau terosol dia dengan urusan dunia, bagaimana ikhwan? Ya, ini kembali lagi kepada istiqamah.
Istiqomah yang paling tinggi, istiqomah di dalam tauhid. Sudah miring-miring lah ini songko, tidak istiqomah ya. Saking istiqomah. Iya. Sudah boleh? Jazakal khair. Untung tim kreatif yang ingatkan, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk teguh di dalam agama ini besar. Dan bersyukur kita orang ini Islam. Jangan murtad. Ajakan murtad hari ini wa iyazubillah. Ya, di medsos, di mana, ya, malah orang main-main dengan agama. Ya, kemarin ada orang berstatus, dia bilang baru saya pelahir paso muslim ini. Seolah-olah dia menyesalkan bahwa status dia sebagai seorang Islam. Padahal waktu dia mendaftar untuk dipilih jadi anggota legislatif, dia bawa itu agama itu Islam. Ya. Itu sungguh disedihkan dan trending di Twitter beberapa waktu yang lalu. Ya, bukan di Gorontalo. Ada di Jakarta itu. Iya. Bukan juga partai antum kenal, partai yang dia terkenal itu. Jadi diam saja bawa yang lain. Tenang insyaallah. Pilih jo yang jelas-jelas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ini sesuatu yang paling berharga. Ya, permata yang paling berharga, makanya pegang teguh ya keimanan keislaman. Kenapa? Beruntung orang PKTP Islam. Ya, sebab berapa jam orang lahir dalam Islam dihitung durasinya dalam berapa jam orang itu beriman. Berapa jam orang beriman? Kalau betul orang beriman ini sampai mati, mau masuk surga. Al-Mukriz itu orang Yahudi. Tapi ketika iman itu datang, keinginan membela Islam itu datang, dalam perang Uhud itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu orang Yahudi tidak berperang, tidak bekerja, apalagi berperang. Tapi Mukriz ini so bilang sama orang Yahudi, Nabi Allah Ta'ala sedang berperang di Uhud sana. Kenapa orang tidak bantu dia? Orang Yahudi pun mengatakan, oi Mukriz, ngana tidak tahu ini hari Sabtu. Biar mau bekerja saja orang Yahudi ini istirahat. Baru kamu suruh orang berperang. Dia bilang tidak ada hari Sabtu hari ini. Namanya Nabi Allah mau dibantu, harus bantu. Perang Uhud itu sekitar jam 9 mulainya. Selesai itu perang Uhud mungkin baru jam 11. Tidak lama itu perang. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Dia satu di antara orang yang tewas ataupun yang syahid di peperangan tersebut. Berarti berapa lama DP iman? Dari jam 8 atau jam 9 sampai ke jam 11. Ada ditumpukan para syuhada. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalau kalian melihat orang yang belum pernah sujud kepada Allah satu sujud pun, tapi dimasukkan ke dalam surga, lihat orang ini. Mukriz. Kenapa? Ada iman yang masuk di dalam hati beberapa jam sebelum dia mati. Kita orang ini ada sunat dari umur berapa tahun? Mengaku jo, ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang lulus SMP. So tidak ada. Nggak usah angkat tangan gua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Dari berapa tahun yang lalu orang disunat, disyahadatkan, masuk Islam. Ustaz baru orang join belum sholat. Iyo nggak usah kasih tahu, tapi Allah tahu itu toh. Ya artinya orang suatu kasih bayi jo kamari, mumpung hari Jumat hari ini. Mulai jo hari ini kau datang di masjid. Ini anda mau gempa itu masjid ngoni mau naik akang. Pokoknya datang saja. Itu iman. Bayangkan iman itu kalau dikalkulasi berapa lama mengendap di dalam hati kita. Belum pernah terbersit di dalam hati ini mau murtad. Belum pernah terbersit di dalam hati ada agama sebaik Islam. Ada agama sesempurna Islam. Berarti itu iman dan tauhid yang bisa diandalkan. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala memerlukan ya ketundukan ataupun continue di dalam melaksanakan perintah dan larangan. Ya, dan ini bagian dari istiqamah yang kedua. Artinya sesudah tauhid, apa yang jadi perintah ini beken-beken jo kamari. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada faktor-faktor yang menolong seorang untuk selalu istiqamah. Baik, saya bacakan beberapa poinnya. Kalau antum sumbang pertanyaan, tulis jo di bawah. Nama antum ketahuan bertanya
penonton tidak akan menghukum bahwa antum bodoh agama. Jadi tanya Jo, karena pertanyaan antum itu membantu orang lain juga yang belajar. Kadang-kala kita orang ini gengsi mbak komentar. Teman-teman semua dapat baca nape komentar, baru orang semua tuduh, ente ikhwan, ente so lama belajar agama, baru yang begini kan tidak tahu. Iya. Dibully nanti. Padahal ketakutan seperti itu jauhi saja. Saya bertanya ini bukan mewakili diri saya, tapi mewakili banyak orang. Sebagaimana Hasan dan Husain, dorang dua tahu berwudu, tapi dorang dapat lihat ada tete, ada so opa-opa salah cara berwudu, tidak sesuai sunnah Nabi. Maka Hasan dan Husain, mereka salah satunya bertanya, kakak, kayak upin-upin ya. Dia bilang, kakak, bagaimana tata cara berwudu? Sama dengan orang pe bapu kamari berwudu. Ya, maka kakaknya menjawab, Dek, kalau berwudu begini caranya. Mulai dari ya artinya baca bismillah, basuh tangan dan seterusnya. Opa-opa yang ada di samping langsung tersenyum, mengatakan, kita tahu ngoni doa dan kasih baik kita pe wudu. Iya. Itu contoh pertanyaan yang walaupun orang so tahu, orang bilang gaharu dulu baru cendadan, enggak apa-apa. So tahu baru bertanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tulis semua itu komentar di bawah ini. Bila Anda menyaksikan di channel Wahda TV, Wahda Islamiyah TV Gorontalo, atau di Instagram, ataupun yang uji coba di Facebook Live saya insya Allah. Taib, barakallahu fikum. Yang menolong kita untuk istiqamah selain doa tadi, ya. Dan ini insya Allah orang ada sholat itu mau istiqamah. Kenapa? Waktu Al-Fatihah itu terampe doa itu istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi orang pedoa di Al-Fatihah, tunjuki aku ke jalan yang lurus, ini menjadi bully ya dari orang-orang di luar Islam yang kadang-kadang mau ngolok kita, katanya ngoni orang Islam so di atas jalan yang lurus. Baru kiapa ngoni tiap sholat masih minta di jalan yang lurus. So banyak yang bilang begitu itu. Sebagaimana orang mengatakan, ngoni bilang mau selamat mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kiapa mau mengikuti Rasulullah SAW itu, ngoni per Rasul masih minta didoakan selamat. Mesuruh salawat dan selamat. Iya, mengikut juru selamat. Ikhwan dirahmati Allah, torang pe ilmu, torang pe iman tidak selemah itu. Ya, iman di dalam Islam itu dilandasi oleh ilmu. Makanya iman di dalam Islam ini bukan hanya sekedar percaya. Percaya jongoni 1 tambah 1 2, 2 tambah ya berapa mau jadi sekian. Tidak. Iman di dalam Islam dilandasi dengan ilmu. Iman di dalam Islam tidak hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya tanpa kita mengandalkan logika, ini berbahaya. Ya, iman di dalam Islam ini akan bertambah dengan ilmu, akan bertambah dengan amalan, akan bertambah dengan doa. Tidak seperti di luar Islam. Kadangkala kadangkala orang peiman itu bertambah dengan makan dan minum. Siapa bilang makan dan minum bikin tambah iman? Kalau seandainya mau makan dan minum bikin tambah iman, berarti sepiteng itulah tempat iman yang paling banyak. Karena orang pebuangan iman ada di situ. Tapi untunglah iman dalam Islam ini dilandasi dengan ilmu, dengan kefahaman. Makanya Nabi SAW yang kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim, ya Allah berikanlah selawat dan salam untuk Nabi. Bukan berarti Nabi itu minta selamat, tapi selamatnya yang kita minta kepada Nabi SAW datang kepada kita. Kenapa? 1 kali kita bersalawat untuk Nabi, 10 kali Allah Ta'ala akan selamatkan kita. 10 kali malaikat akan mintakan ampun pada Allah untuk kita. Ya, saya sering menganalogikan, kalau kita orang menghormati jenderal, kita orang kopral sama jenderal, jenderal itu biar tidak dihormati tetap dia terhormat. Tapi orang perugian sendiri, orang ini kopral baru tidak memberi hormat pada jenderal. Karena bagaimana nanti nasib kita? Minimal tak tunda sedikit itu kenaikan pangkat. Jelaskan dia. Demikian juga dengan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang tadi saya mau bicara? Dan doa.
Sudah selesai saya itu salawat. General. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, minta tujuki ke jalan yang benar, bukan berarti mau jadi orang Islam ini tidak benar. Karena itu orang peturun, ngoni mau jadi orang Islam. Lihat, setiap Al-Fatihah ngoni selalu berdoa kepada Tuhan, Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. No, orang yang berdoa minta ditunjuki, minta dipandu, berarti ini orang yang belum tahu jalan. Steljo itu Google Map, berarti orang yang tidak tahu jalan itu. Iya kan? Karena masih mau suruh cari titik lokasi. Ihdinas siratal mustaqim di sini, ikhwan, bukan berarti kita orang Islam ini tersesat. Tapi permohonan di sini, permohonan yang kata para ulama, minta ditambahkan itu hidayah dan istiqomah itu. Sebagai contoh, orang ini sehat, alhamdulillah. Tidak ada COVID, iya kan? Ada pembatasan sosial, amin, insya Allah. Amin. Tapi insya Allah setiap kali kita berdoa, ya Allah sehatkan saya. Memang Ustaz ada sakit? Tidak, saya sehat. Ya Allah sehatkan saya. Memang Ustaz ada sakit? Tidak, saya sehat. Ini ada sementara makan, minum. Tapi minta doa, ya Allah berikan saya rezeki. Perasaan ada kanyang ini kok minta rezeki lagi? Kita berdoa artinya supaya rezeki itu tetap. Atau yang kedua, bertambah. Kita orang sehat, minta berdoa sehat. Maka kita orang dapat istiqomah, kita orang dapat hidayah, minta dikuatkan istiqomah itu. Sebagaimana orang biar sokaweng masih minta jodoh juga kan? Begitu Pak Bin? Dilayarin dorang. Ma itu ada palia ini? Iya. Biar sudah dapat jodoh, kita tetap minta kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Bukan berarti harus tambah itu jodoh. Tapi jodoh yang diberikan oleh Allah kepada kita dijaga, diawetkan, diberi keberkahan dan kebahagiaan. Itu nama daripada doa itu. Bisa dipahami ikhwan? Jadi jangan pernah berhenti berdoa istiqomah. Ya, dan istiqomah itu ada dalam ihdinas siratal mustaqim. Termasuk yang membantu kita untuk istiqomah ikhwan, amal-amal soleh. Apapun amal soleh, Masya Allah, amal soleh dari Jack Kopi dan para donatur ini jazahullah khairan. Ini termasuk sedekah hari Jumat yang bagus. Iya kan? So minum kopi, so makan kue, so ada ilmu, ya. Kita pun insya Allah bukan hanya penerima, terus meneruskan berbuat kebaikan. Ada orang tua kita berbuat baik kepada mereka, silaturahim, ya, melaksanakan sholat sunnah, taubat, ya, banyak-banyak berzikir, berdakwah di jalan Allah. Kemudian mengingat kematian, ini juga hal-hal yang membantu kita istiqomah. Termasuk muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu artinya biar ini masih siang, so apa kebaikan yang orang bikin ini? Tadi so sholat subuh tidak ya? Baru saya sobat zikir pagi belum ya? Atau saya so bersalawat belum? Kira-kira Al-Kahfi saya mau baca hari Jumat ini atau tidak? Ini muhasabah. Kalau orang yang muhasabah terus, insya Allah orang akan tidak luput dari itu. Kemudian mempelajari sirah nabawiyah. Insya Allah jemaah sekalian dirahmati Allah, istiqomah ini akan kita lanjut. Masih berapa menit? 10 menit. Masih ada 10 menit. Pertanyaan? 5 menit. Oh, sedang pertanyaan. Bagaimana? Pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Baik, lebih baik kita tanya-tanya jawab dulu, insya Allah. Dialog. Baik, insya Allah. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa dari Ustadz kita. Memang butuh penguatan, apalagi kembali kepada para ikhwan yang ada di sini. Ada satu istilah di situ yang kami ketahui, yaitu yang berat itu bukan rindu tetapi istiqomah. Gitu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa pemirsa yang menyapa, di antaranya Nur Yadin. Assalamualaikum Ustadz spesialis sirah Pau Barat menyimak. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh ahlu Palu. Ya, Masya Allah. Ada setelah itu dari Rahmat Maxman. Bismillah, boleh minta tolong didoakan oleh orang lain untuk lulus ujian PNS misalnya. Itu dari Rahmat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dari Franky Arifin Usman? Ini langganan kita juga ya di siaran langsung. Bagaimana
bagaimana cara istiqomah ketika masih berada di lingkungan orang-orang yang belum hijrah di jalan Allah? Apa harus segera meninggalkan lingkungan itu? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita jawab dulu yang online ya, baru yang offline. Ya, yang online dulu. Pertanyaan yang pertama? Yang pertama, boleh minta tolong didoakan oleh orang lain untuk lulus ujian PNS misalnya? Iya boleh, insya Allah. Dan kita semua di sini mengaminkan, mendoakan dan mengaminkan, insya Allah mudah-mudahan yang bersangkutan terkabul cita-citanya, insya Allah. Kalau ingin menjadi pegawai negeri sipil, insya Allah jadi pegawai negeri sipil. Kalau masuk TNI Polri, mudah-mudahan lulus juga jadi TNI Polri, amin. Minta didoakan itu boleh. Namanya tawassul. Tawassul artinya berperantara. Berperantara dengan apa? Berperantara dengan doa. Doa orang-orang yang soleh yang masih hidup. Dan orang yang soleh yang masih hidup yang ada di sekitar kita, yang paling berkat doanya itu orang tua kita. Apalagi ada ibu, ada orang tua, ada mama. Ya, manfaatkan itu orang tua, minta DP doa, doa ibu. Ya, itu insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan. Ya, sebab orang tua kalau minta, Allah Ta'ala akan berikan kabulkan doa orang tua, doa ibu, seperti Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi pada umatnya. Ya, ketika ibu kita masih hidup, semua permintaan bilang saja sama ibu, nanti ibu yang akan memintakan pada Allah. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, harus terampai amalan yang bertawasul dengan amal soleh, harus terampai amalan yang mau atasnamakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari doa kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh lagi datang ke kuburannya, tidak boleh lagi datang ke pusarannya, tidak boleh lagi mau bisik-bisik sama dia karena dia sudah meninggal. Ma inga-inga kamari, pak inga-inga kamari. Ya, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, doa orang yang soleh atau orang yang baik di sekitar kita waktu dia masih hidup. Ketika dia sudah mati, tidak boleh lagi. Dalilnya adalah Nabi SAW masih hidup, dimintai turun hujan, Nabi datang, Nabi doakan turun hujan. Tapi ketika Nabi wafat, Umar radhiyallahu anhu tidak datang ke kuburan Nabi, padahal Umar di Madinah, kuburan Nabi ada dekat situ. Tapi Umar minta kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, dahulu kami minta pada ponakanmu, sekarang engkau yang berdoa, turun hujan. Jadi tawasul dari doa orang yang soleh. Di zaman Nabi Nuh tidak pernah larang orang berdoa waktu Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasar masih hidup. Tapi ketika mereka sudah mati, orang-orang datang kepada Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasar minta didoakan oleh mereka. Dan itu tidak boleh. Ya, makanya kalau anak ingat orang tua dan mendoakan mereka, itu tidak apa-apa, bagus. Cuma yang tidak bagus itu kadangkala anak bilang dan minta kepada orang tua, ingat-ingat kamar kita orang. Bisa dipahami? Ya, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau antum jadi imam, antum jadi lebi, kadangkala antum dimintai doa. Iya kan? Permintaan yang pertama, Pak Imam bilang, walau para lu beti. Iya kan? So betul itu? Walau para lu. Iya. Dibilang mau hilet di Pak Imam, mau hilet doa atau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya moga-moga orang tua yang seduluan ini diberi tempat yang luas, yang lapang oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka sempit diluaskan, kalau ada kesalahan diampuni. Bagus itu doa anak kepada orang tua, minta perantara orang yang soleh ini. Tapi ada yang mengandung kesyirikan yang mengiringi dari permintaan doa itu. Apa itu? Terakhir itu anak bilang, dan kita juga minta kepada mereka yang seduluan ke sana ini supaya ingat-ingat kamar kita orang. So mau musim tanam ini, supaya mau turun hujan, supaya mau subur tanaman. Doa yang kedua ini minta kepada orang yang mati, dan itu syirik. Ya, maka terjerumus kepada dua hal ini. Ya, dan biasanya memang sebelum doa Arabi itu masih ada DP doa. Iya, doa lokal itu.
Nah, di doa lokal itu saya kritik yang kedua itu. Ya. Artinya jangan sampai salah mengira lagi orang-orang. Saya cuma sekedar meluruskan di situ. Ya. Jadi Pak Ustadz Sumbarua sebentar? Tidak, Pak Ustadz tidak Mbarua. Ya, cuma meluruskan itu dia. Kalau boleh kan saya lurus sadiki itu dia. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Dari Franky Arifin Usman, bagaimana cara istiqomah ketika kita masih berada di lingkungan orang-orang yang belum hijrah di jalan Allah? Apa harus segera meninggalkan lingkungan itu? Mohon pencerahannya Ustadz. Dilihat dari pengaruhnya. Bila mana tidak memberi pengaruh, ya kita berbuat maksiat, ya tetaplah antum di sana dan antum menjadi orang yang islah, yang merubah. Sebab Nabi SAW hanya seorang diri di tengah-tengah para penyembah berhala di kota Mekah. Apa Nabi berhijrah? Tidak. Nabi tetap ada di Mekah itu, memberi pengaruh. Satu persatu orang ikut kepada Nabi SAW. Hingga jumlah mereka jadi 70-an orang, 150 orang. Cuma karena memang tidak bisa tinggal di Mekah, karena sholat sunnya tidak bisa, berdakwah tidak boleh. Nabi SAW akhirnya hijrah. Jadi hijrah ini diperlukan bila mana kita tidak bisa lagi mempraktekkan agama, atau yang kedua kita terpengaruh. Ya, sebagaimana seorang pembunuh yang membunuh 99 nyawa dilengkapi jadi 100, akhirnya dia disuruh pindah. Kenapa? Karena di tempat itu diberi penghargaan setiap kali membunuh. Kan dia jadi kolektor pembunuh terbanyak. Artinya rekornya masih dia pegang. Kalau dia tidak tinggalkan tempat itu, dia rekor berjalan terus, dan di belakang dia ada orang yang bekejar. Makanya disuruh oleh seorang alim, pindah kau dari situ. Di mana pembunuhan tidak dihargai, malah dihukum. Makanya dia pergi berhijrah di tempat itu. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi kalau antum bisa bertahan seperti ikan di lautan yang asin, artinya engkau tidak jadi ikan asin juga di tengah laut. Ya, bagus itu. Ya, sambil melakukan perbaikan. Agama ini memerlukan keberanian orang-orang merubah. Ya, bank-bank konvensional itu jadi bank syariah kan karena keberanian orang-orang terobos itu dia. Iya kan? Artinya mereka bikin kasih bayar dari dalam. Alhamdulillah ada perubahan, walaupun artinya tidak juga 100%. Ya, malah yudraku kullu fala yutraku jul. Apa yang tidak bisa seluruhnya, sebagiannya jangan ditinggal. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Baik, masih ada waktu. Untuk pemirsa Jack Kopi mungkin ada? Ya, sudah selesai ya. Baik, karena waktu kita sudah, karena Jumat sekarang sudah masuk. Ya, masih ada. Kalau bisa jangan disingkat saja pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan silakan. Pertanyaan atau pernyataan juga bisa untuk menguatkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja, mana lebih afdal doa yang terlalu dirinci sesuai emosi dan kemauan sendiri, atau berdoa sesuai lafaz-lafaz Al-Quran atau zikir-zikir yang ada? Ada yang berdoa dirincikan, ya Allah jodoh saya begini, dapat harta begini, kalau perlu jadi 5 miliar, jadi 10 miliar. Atau doa-doa yang ada dalam lafaz Quran dan hadis. Itu yang satu. Yang kedua, para imam itu dalam gerakannya kebanyakan terdahului oleh makmum. Itu disebabkan oleh para imam terlalu mempercepat ucapan daripada gerakan. Saya pernah melihat ada beberapa imam mengakhirkan ucapannya daripada gerakannya, sehingga para makmum tidak jarang yang bisa mendahuluinya. Ini secara fikih mana yang lebih tepat ini? Ini kebanyakan jadi kesalahan para imam. Allahu Akbar sampai malah makmumnya sudah duluan berdiri daripada dia. Ya ini ya, terima kasih. Masya Allah. Oh ya, langsung saja Ustaz dari Haji Jafar. Spesifik di dalam doa ya? Ya. Spesifik lebih afdol mana? Spesifik atau membaca secara umum? Al-Quran, ya. Baik.
kalau ditanya doa yang paling afdal, berdoalah doa dari Al-Quran atau hadis Nabi. Sebab doa ini permintaan kepada Allah, ibaratnya proposal. Nah, antum disodori proposal, mau meminta hal yang barangkali sama. Antum mau ikuti proposal yang seberhasil atau antum mau coba-coba bikin proposal baru. Padahal permohonan sama. Antum akan tempuh proposal yang sepernah lulus. Karena itu syarat dan ketentuannya sama di situ. Daripada antum mau membuat. Itu ikhwan, dalam lamaran kerja juga sama. Antum mau bikin format lamaran kerja yang baku atau bikin sendiri. Kadangkala yang format sobaku karena begitu. Ya kalau antum bikin sendiri kan antum masih didahului pantun, didahului syair. Iya kan? Antum bilang supaya menarik ini. Ada berpantun di dalam, bersyair. Iya kan? Ikhwan dirahmati Allah Ta'ala. Maka demikian juga dengan berdoa. Doa yang paling afdal kenapa Al-Quran dan Sunnah? Karena doa ini yang pertama kalau doa dari Al-Quran sudah Allah penerima doa sendiri yang kasih tunjuk. Kalau mbak doa yang begini. Karena dia yang mengabulkan, dia juga yang kasih tunjuk. Berarti dia afdal. Makanya kenapa doa sapu jagat ini bukan biasa-biasa. Sebab Allah ada dalam Al-Quran. Allah yang penerima doa, Allah yang ajar. Yang kedua, Nabi SAW panutan yang berdoa itu. Ustaz, kenapa sapu jagat semua urusan di situ? Ya, antum ingin jodoh, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Antum ingin lulus PNS, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Iya kan? Antum laris dagang, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Antum ingin bebas dari Covid, Robbana atina fid dunya. Semua urusan. Ya, tinggal di dalam hatimu apa DP niat doa. Ya, saya sama dengan saya bertanya di orang yang berjual habba sauda. Ya, Ustaz, ini mengobati semua penyakit. Kecuali kematian. Iyo. Jadi saya bilang penyakit apa? Dia boleh mah, boleh dia bilang. Semua dia boleh. Baru kita bilang bagaimana cara itu dosis obat bekerja. Dia bilang pokoknya apa DP niat orang ada mau minum. Bagaimana DP niat orang yang mau minum, mau sembuh. Wallahu alam jamaah sekalian dirahmati Allah. Artinya dalam perkara minuman yang menyehatkan saya bisa, apalagi dalam perkara doa yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Makanya doa yang paling afdal yang dari Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, DP lafaz kan tidak sama. Coba lihat doa Al-Quran itu yang umum-umum. Ya, dengan membaca doa ini antum menginginkan begini. Sebagai contoh, ada beberapa ucapan yang ucapan itu tidak ada hubungannya dengan permintaan antum, tapi kenapa antum diberikan? Contoh, ada orang yang ingin sembuh, tapi kesembuhannya dia baca doa, doanya tidak ada hubungannya dengan sembuhan. Contoh Ustaz, salawat. Bukankah salawat Nabi SAW termasuk penyembuh? Orang ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seluruh hidup saya untuk bersalawat untuk Nabi? Nabi mengatakan, takufu angka, segala keperluanmu dipenuhi, segala kesedihanmu hilang. Padahal di dalam salawat itu tidak ada, ya Allah hilangkan kesedihanku. Tapi bersalawat. Orang ingin bahagia, tapi supaya lebih bahagia dan sangat bahagia, selalu baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah kan tidak bikin bosan mengucapkan. Ya, dan membuat orang bahagia. Baru di Al-Fatihah tidak ada lafaz bahagia, sa'adat tidak ada dalam. Tapi kenapa membaca doa Al-Fatihah bikin orang bahagia, lancar urusan, padahal tidak ada hubungannya dengan lafaz. Ini sebagai contoh, kalau antum ada doa, cari doa di dalam Al-Quran, tapi di dalam niat antum mudah-mudahan tercapai ini. Bisa dipahami itu? Iya. Ketimbang antum mau karang-karang itu doa. Kalau baru mau karang-karang boleh juga sesuai dengan bahasa kita, tapi ya itu resikonya. Ini kan percobaan. Kalau percobaan yang Thomas Alva Edison kan 999 lampu mati dulu baru yang satu hidup. Maka mansara ala darbin wasal, siapa yang berjalan di atas contoh sampai, itu pepatahnya. Kemudian yang kedua imam. Orang yang mendahului imam, ini ikhwan dirahmati Allah, adab kita bermakmum. Tunggu dulu imam selesai baru kemudian. Ya. Jangankan itu, di Masjidil Haram yang kita orang ikuti itu bukan imam, orang sesudah imam, DP dirijen, pemandunya itu yang kita ikuti, bukan imamnya. Kenapa? Karena kita akan sujud nanti mau tunggu dari dirijen dulu itu.
Dan itu solatnya kaum muslimin di belakang Abu Bakar. Kaum muslimin solat di belakang Abu Bakar, Abu Bakar solat di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam solat subuh kata Rasulullah Allahu Akbar, Abu Bakar pun Allahu Akbar, kaum muslimin pun Allahu Akbar. Jadi solatnya kaum muslimin ikut pada Abu Bakar, pada dirijennya itu. Ya, jadi tahan sadiki. Kenapa Ustadz nih boleh mau dahului imam? Jangan-jangan keluar dari masjid toram pe kepala so jadi kepala keledai. Kata Rasulullah SAW, mazala yukhaliful imam hatta yuhawila ra'sau ra'sal himar. Senantiasa seorang menyelisih imam hingga Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya, tentu di dunia ini belum ada orang yang terubah jadi kepala keledai. Iya tak? Tapi penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bagaikan keledai. Apa itu keledai? Keledai itu kan tidak berpikir, lambang idiot, lambang ya. Bahkan antum pe idola dedaktor Terosi, waktu dia selalu kalah kan DP helm dia pakai dengan helm keledai, the donkey, ya kan? Jadi dia bilang saya bukan the doctor lagi, tapi saya the donkey. Jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, jangan sampai orang pakai helm itu dia kalau keluar dari masjid. Wallahu alam, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Haji dengan sarannya. Dan bagi para imam harus dia atur bahwa dia gerak dulu, ya baru dia kasih komando supaya tidak membuat para makmum ya mendahuluinya. Demikian dari kami. Terima kasih kepada Jekopi, para Jekers dan pemirsa sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Saya doakan semoga sehat badannya, bahagia hatinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan bisnisnya, dikabulkan doanya, tercapai cita-citanya, dilunasi hutang-hutangnya, terbayar cicilannya. Dan mudah-mudahan yang berdoa jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan disegerakan, yang menunggu kelahiran anak mudah-mudahan lancar persalinannya, yang sudah punya anak-anak mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai dewasa dan mereka berbakti pada orang tua, berguna bagi agama dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.